dari Nako Spaceship yang memang ketika bermain di turnamen kemarin Bay agak sedikit alu-adaw ya. Alwadaw, enggak lah, enggak alwadaw. Mungkin masih belum ya. Mungkin masih belum ya. Dan buat kawan-kawan ya yang bertanya-bertanya. Ada yang nanya, tanya caster, Zelda mana? Alhamdulillah ada ya. Sehat kok, sehat. Zelta sehat ya? Sehat. Iya ya. Cuman, Zelta walaupun nggak ada di AoV lebih sehat dompetnya dibandingkan. ya betul, tapi Gyosan kali ini ternyata ya harus coba terculik terlebih dahulu. Kalau kalian nggak sadar ya, tadi Gyosan emang sedikit agak offset. Padahal untuk rotasi di awal-awal, Nako Spaceship larinya ke Spirit Sentinel terus menerus. Jadi ini ada sedikit permainan yang cukup berlebihan dari satu orang Gyosan. But it's okay, masih too early juga. Nggak dong itu not okay itu bro. Masih too early untuk seorang Kyosan. Jadi ingat, Kyosan kan bakal kuat banget kalau nanti udah punya ultinya juga gitu kan. Iya, tapi gue yakin sih ini late game Nako Spaceship bakalan ngeri banget. Gimana tergantung dari mereka mengincarnya. Tapi ternyata Flying Spear Hilda, tolong jangan dimakan, jangan jadi magnet. Cukup saya dan Bayu saja yang menjadi magnet ya, Anda jangan. Karena itu hooknya grab, Flying Spear Slims, itu kadang kita suka penasaran emang. Nah, kena lagi dari seorang Hilda, bakal coba dimakan. Udah ada juga inisiasi dari seorang Jimmy, tapi tenang aja. Baru mantan dari seorang Kenshin, langsung coba ditarik lasso. What? Enggak ada apa-apa, tenang. Di sana mungkin ada Batman, bro. Ada flickernya tadi. Sebelum ngelaso, keluarin flicker dulu dia. Kan gini, short and shield, set, bus, belok pakai flicker, ngelaso. Waduh. Ternyata bagus. Ternyata bagus. Karena bakal nge-repositioning dia, ya kan, biar lebih dalam lagi tarikannya. Kalau ketarik, sayangnya nggak ketarik. Itu yang jadi masalah. Iya, itu yang jadi masalah dan nampaknya yang akan menjadi masalah adalah satu snatch yang hampir saja diamankan oleh seorang Tara di sana, di seorang Kyosan, dan ada Mark of the Hunter kali ini yang bakalan dikeluarkan dan Sakti bakalan langsung tumbang begitu saja. Kali ini ilmunya kayaknya nggak bakalan cukup dan ada satu Breath of Submission yang dikeluarkan dari seorang Genshin yang bukan Uesugi dan Nako Spaceship. Finally mereka melakukan invasi untuk yang kedua kalinya, kelar dari Pit Blue lalu berbelok menuju ke Dragon dan mereka mendapatkan red buff-nya kali ini nampaknya Baik Kodok. Agak sedikit sulit untuk kawan-kawan dari Press One. Untuk early-nya ternyata udah mulai dominasi juga oleh Nako Spaceship. Bahkan kali ini kalau kita lihat untuk Abyssal Dragon yang pertama nggak bakal di kontes gua rasa karena emang sedikit sulit juga. Tapi masih pengen dari seorang Arcadia kali ini dengan type-nya masih coba untuk mengincar, masih belum bisa mendapatkan apapun ternyata Flying Spear. Dibuka, tidak mengenai siapapun. Kawan-kawan dari Press One harus reset kembali nampaknya. Wah, ini kawan kita dari lama nih, Bay. Nih, akankah ada perayaan ganti hari part 2 Fiskalet dan King Kodok nanti mungkin ya kalau IC-nya jam 11 malam lagi. Ya, mungkin ya. Tapi untuk IC sih udah mulai baik-baik saja ya. Baik saja. Iya. Kalau misalkan memang China nggak pakai provider yang aneh-aneh ya. Iya, maksudnya dari jamnya juga sekarang udah mulai siang mulai sore juga gitu. Jam-jam saya lah ya. Kan ada yang kena satu Flying Spear di sana. Gak masalah karena memang Kyosan masih memiliki regen HP yang lumayan banyak kali ini setiap dia nge-cast skill dan Nako Spaceship dua player terlihat sangat jelas sekali Sugar Mini dengan penggunaan Hisipit dan juga Hermebutnya memiliki satu movement speed yang cepat banget pas Bay. Dan ternyata satu snipe dikeluarkan hanya untuk melakukan upaya clearing wave, sedangkan beberapa sentinel yang diplan oleh seorang Arcadia yang lagi coba untuk dihancurkan tadi nggak jadi sama Nako Spaceship. Awas, hati-hati dari seorang Kyosan kali ini bakal coba berduel. Ya cukup baik sebenarnya untuk berduel dengan seorang Duelos. Oke, masih punya ultimate juga, tapi ternyata daerah belakang ada seorang Sakti. Gak bakal dikasih parting dengan begitu tenang. Thunder Burst coba dikeluarkan untuk upaya terakhir, tapi nampaknya tidak akan bisa. Zoning yang sekali lagi cukup bagus dilakukan oleh Nako Spaceship dengan penggunaan Easy Fit kali ini. Bahkan kalau kita lihat udah ada proxy juga bakal coba dilakukan dan sudah ada inisiasi bergerak secara bersama 5 orang kali ini. Arcadia hati-hati, harus juga posisi, langsung bakal coba dibuka. Kenshin dikejar, diburu, ya ampun rame banget. Langsung ada Bracelet juga coba memberikan diri terlebih dahulu dengan Sport and Shield, tapi ternyata masih aman dan tentram. Itu dia, masih aman tentram. Nako Spaceship juga ada beberapa rotasi yang selalu membuahkan hasil untuk mereka, ditambah Sakti hilang 2 kali, Jungler hilang 2 kali, bakalan susah. Triangle Maze bakalan dibuka dan Umbre Dream juga di sana langsung menempel kembali, namun Kenshin masih bisa selamat dan Fast One bakalan bermain sedikit lebih aman terlebih dahulu. Arcadia juga di atas, nggak ada yang menemani dan ada sekitaran 3 player juga yang bakalan menghantui. Satu snipe coba untuk dibuka, Arcadia mencoba untuk melakukan upaya clearing wave, satu Flying Spear coba untuk diamankan,
namun sayangnya Nako Spaceship tetap memberikan beberapa tekanan. Ada satu chance yang miss, tapi Umbra Dream langsung masuk menuju ke bagian tengah. Mana Breath of Submission-nya Kenshin, selamatin kawan-kawan kau. Baru ada ternyata ultimate setelah towernya hancur Bapak. Ada kan tadi udah dipakai di tengah untuk melarikan diri gitu kan. Makanya kawan-kawan dari Nako Spaceship juga langsung all in aja. Karena gak bakal ada Breath lagi yang ngalingin atau menghalangi mereka. Dan ternyata kali ini Twelve masih coba melarikan diri dengan penggunaan Sultan Embrace. Untung saja masih berhasil selamat. Untung saja tidak terpick off. Tapi nampaknya kalau kita lihat kawan-kawan dari First One kali ini harus bermain dengan bersamaan juga. Ini udah bukan waktunya Sakti ditinggalin sih. Karena Sakti udah 2 kali tumbang di junggle sendiri. Karena sekarang udah nggak Sakti dia Betul. ya. Karena bisa kita bilang too late early itu bakalan susah kalau nggak dapat makan. Dia membutuhkan ahead position dari segi goldnya. Namun sayangnya ultimate sudah berhasil di pop up kali ini. Kill body dari seorang Kyosan harus cabut terlebih dahulu. Satu chance dan miss. Dan ada Breath of Submission yang sangat baik sekali. Namun sayangnya satu red buff di sana harus dikelaskan begitu saja. Dan ternyata Easy Fit yang mengenai 4 player secara bersama. Dan Zimi nggak bisa selamat. Karena terlalu memaksa di dalam satu bus di sana ada 4 player. Bayu Kodok ditahan pakai Riktor sendiri, nggak bisa Pak. Nggak bisa. Terlalu memaksakan ya dari seorang Simi. Tapi kalau kita lihat juga udah ada rotasi yang cukup bagus dari 2 orang. Kenshin dan juga Twelve kali ini. Coba mengincar seorang Kyosan. Gak bakal dikasih untuk menyelamatkan nyawanya. Walaupun memakan beberapa damage dari arah tower tier 2. Tapi gak masalah. Untuk seorang Twelve masih tetap berhasil selamat juga. Bahkan kali ini kalau kita lihat kawan-kawan dari arah Nako Spaceship makin untuk mengamankan semua objektif yang ada. Dark Slayer langsung coba diamankan. Kali lagi tanpa ada kontes. Early game tanpa mendapatkan objektif ini bahaya banget ke First One. Betul. Gue malah lebih suka Sakti menggunakan Zanis mungkin ya untuk di awal-awal gitu kan. Gue ngeliat Zanis tuh untuk saat ini OP banget untuk late game-nya dan akan menjadi investasi untuk mereka juga secara baik selain Elsu. Nah untuk saat ini Nako Spaceship melihat Sugar Mini, Rins dan juga seorang Zeami yang bisa melakukan upaya clear wing wave yang cepat banget. Itu juga ada satu rotasi yang selalu membuahkan hasil dan bahkan Kenshin kehilangan banyak sekali HP di sana di peel off oleh Rins, Zeami dan juga seorang Assassin. Akan mencoba untuk masuk menuju ke bagian bottom wave terlebih dahulu karena di sana mereka mencoba untuk melakukan upaya body blocking dan juga proxy. Namun Sugar Mini kehilangan 2 bara. Sansa ini gak kena, mungkin kalau kena di follow up itu sama Rinsnya. Ya, tapi untungnya gak kena dari Sansanya juga. Buat yang nanya-nanya ini ada cewek, iya ada Hilda itu ya. Tadi udah ada fotonya juga jelas Hilda pakai Krixi itu ya. Udah ada Moonfall juga yang bakal coba dibuka. Nah, coba Al-In masuk karena Sugar Mini kali ini yang ternyata harus terculik. Nice play pastinya yang dilakukan oleh kawan-kawan dari First One, tapi gak cukup baik karena mereka juga harus kehilangan objektif tower. Dan kali ini nampaknya akan terus terlebih dahulu dari tim merah. Tapi tidak jadi di prank kita ya, tidak jadi pause Pak. Udah 2 kali di prank kita hari ini ya. Pagi-pagi tadi di prank juga kan kita. Ya. Emang hari prank gua rasa hari ini. Oke, masih berlanjut lagi dan masih dimulai lagi juga. Kalau kita lihat udah mulai sedikit naik nih kawan-kawan dari Person. Terlalu jauh Kenshin. Apa yang kamu kejar di sana? Teman-teman coba nge-backup tapi sedikit terlambat. Bahkan ada seorang Kenshin kali ini gak bakal bisa berbuat. Malah ditarik, gak bisa. Coba untuk mundur dengan menggunakan Descended pun hanya menyebabkan nyawa kali ini. Yaudah, Moonfall bakal coba dibuka kali ini. Langsung coba ditungguin juga sama seorang Zimi. Dimakan semua damage-nya, ora urus juga. Karena memang masih belum terlalu berasa ya. Aduh, Kenshin tadi kayaknya maaf flex sih kalau menurut gue ya. Karena dia tiba-tiba masuk terus 3 damage Pak diterima. Dia ngeluarin Battle of Submission dan Mark of the Frost itu gak bakalan nyelamatin dia sih. Dan bahkan dia ngejar 2 player sisanya. Dan Nako Spaceship berhasil mendapatkan 3 poin eliminasi. Dan bahkan Hilda langsung di all in. Bagusnya masih ada Fairy Phantom di sana yang dibuka oleh seorang Assassin dan 12. Dengan penggunaan 1 Death Embrace di sana membuat Kyosan gak bisa kemana-mana. Harus tumbang begitu saja. Execute yang kurang begitu bisa berpartisipasi atas seorang Kyosan. Karena gue gak ngeliat eksekusinya ini melakukan eksekusi ke 1 player Pak. Iya, nih Kyosan sih skill badinya udah gak skill lagi ya. Udah skillnya style. Ngilang dikit-dikit ngilang ya. Bahaya juga masalahnya yang bisa ngebuka semak ini cuma seorang Kyosan gitu dengan skill badinya. Tapi kalau Kyosannya pun bahkan sering banget tertulis sendirian, ini seharusnya mungkin boleh kali ditemenin gitu ya. Jangan sampai sendirian terus dari seorang Kyosannya. Emang objektif yang mesti dimainkan oleh First One banyak banget, harus jaga seorang Saktinya. Kyosannya juga sekarang gak bisa ditinggalin sendirian. Bahkan kalau kita lihat udah ada juga kali ini dia yang bakal coba ditaruh di arah tengah terlebih dahulu. Ternyata dia Tembreza masuk, langsung ada First One juga coba melarikan diri. Di arah belakang Moonfall bakal coba dibuka tapi tidak terlalu berimpact. Udah ada Umbra Dream juga yang bakal coba masuk karena 1 orang Kyosan kali ini masih berhasil selamat dengan penggunaan steel body yang mantap. Cuco mantap karena memang dia di sana udah kehilangan sekitaran ya almost
95%, sisa 5%-an, namun masih ada Regen HP yang lumayan kenceng, jadi dia masih bisa hidup. Ingat, Kyosan udah nggak ada ultimate lagi, jadi perlu dipertanyakan positioning Anda. Namun mereka harus pulang terlebih dahulu untuk melakukan upaya reset dan mengamankan satu Holy Dragon yang tersedia. Because Nako Spaceship dilihat dari objektivitas yang mereka miliki, 100% semua objektif monster ada di mereka, Waikoro. Itu dia ya, 100% objektif monster. Tapi kalau kita lihat Kenshin sekali lagi bakal menjadi tujuan utama. Harga dia dengan snipe-nya coba berusaha untuk memberikan damage jalan cicilan terhadap kawan-kawan dari Nako Spaceship, tapi masih belum ada impact yang cukup besar juga. Bahkan kalau kita lihat perbandingan Gold sudah mulai memasuki ke arah 6.000 untuk menit 10. Ini udah kelihatan gap yang cukup jauh ya. Bahkan kawan-kawan dari PS1 udah nggak berani keluar dari high ground yang agak sedikit takut gitu kan. Betul. Ada sedikit takut ya, karena memang mereka behind-nya lumayan jauh, Pak. Kali ini behind 6.000 di menit 10, dan bahkan mereka udah kehilangan banyak banget momentum, begitu juga objektif yang dilakukan sama musuhnya. Dan untuk saat ini, musuhnya yaitu adalah Nako Spaceship, mereka memberikan invasi dan juga pressure menuju ke tiap lane-nya, kecuali top lane. Di sana mungkin tersedia wave yang jauh, tapi Nako Spaceship sudah mendorong dua lane secara bersamaan, dan bahkan omonnya sudah regroup menuju ke bagian mid, dan Kyosan dikurung begitu saja. Ada Breath Submission, tapi Kyosan yang gak bisa selamat. Kali ini nampaknya ke 12 finally takes the kill. Death Embrace yang sangat baik sekali, dan bahkan Kyosan dengan skill bodinya nggak bisa selamat, Bapak. Ya nggak bisa udah, apalagi kalau emang orang kayak gitu ya. Mungkin kalau 3 tadi masih bisa ya, tapi itu semuanya all in. Kawan-kawan dari Nako Spaceship emang pengen ngepincangin lagi ke arah PS1 biar kawan-kawan dari PS1 ini agak sedikit kesulitan untuk keluar dari jungle ya. Sugar Mini bakal coba melakukan satu zoning cukup berani sebenarnya, tapi saktinya bener apa kata Faris sudah nggak sakti lagi. Maka dari itu Sugar Mini terus menerus bakal ngezoning habis-habisan. Tapi harga dia terus menerus juga dengan snipe-nya menyicil ke arah Sugar Mini. Target yang bagus, target yang tepat, karena kalau masuk ke 12 itu seharusnya bakal dicari juga nanti dari sana Arcadianya ya. Ya, dan ini bakalan di flick nggak nih? Karena flicknya udah ada nih ya kan, dari seorang Prof. Cuman sayangnya memang nggak ada follow up dari kawan-kawannya lagi ada di bawah, dan bahkan duanya lagi di mid, dan udah dikeluarin di sana nampaknya. Death Embrace yang sangat baik sekali. Assassin mencoba untuk melakukan upaya follow up, dan Arcadia nggak ditarik sama sekali. Cuma sayangnya Assassin akan sumbangkah, masih belum. Kyosan mencoba untuk melakukan upaya defense di bagian mid lane. Kali ini dan single buff, begitu juga red buff yang berpindah menuju bagian seorang Hilda, tapi Hilda ya harus di take down, dan bahkan 12 mendapatkan kill yang selanjutnya. Kali ini satu lasonya miss, nggak bisa menjemput ajal siapapun, dan bahkan dimakan begitu saja mentah-mentah dari Flying Spear yang dibuka, dan juga ada Mark of the Hunter. Kyosan still survive, udah berhasil di-clear, namun sayangnya Kyosan pun meng-clear dirinya sendiri dari battlefield. Ya seharusnya itu mungkin bisa dilepas juga ya, tapi nggak masalah juga kalau kita lihat kawan-kawan dari Nako Spaceship kali ini masih terus-menerus mendominasi dengan cukup baik. Mereka nggak kehilangan grip mereka tetap mendapatkan winning condition mereka. Dimana kalau kita lihat satu tower terakhir kali ini, berat banget ya, connect ada 3 orang, cukup bagus dari seorang Kenshin, tapi snipe juga masih belum terlalu berasa, hanya satu bar masuk ke arah Sugar Mini, dan pastinya sekarang udah ada jungle yang bakal dihabisin. Makin gak ada tempat farming nih. Iya, ini ibaratnya mereka seperti kita di masa lalu, Boy Kodok. Dijajah 350 tahun. Aduh. Semua resource diambil, bro, ya kan, agak sedikit susah, tapi bagusnya kalau di AoV dijajahnya cuma 1 game doang ya, nggak lebih dari 350 tahun, bos. Santai. Nah, ada Kenshin juga di sana yang akan mencoba untuk melakukan upaya, ya mungkin ngintip-ngintip terlebih dahulu, walaupun di sana mereka nggak bisa melakukan upaya contest, dan bahkan ada sekitar 4 player dikirim masuk menuju ke bagian bottom lane. 12 harus pulang karena HP-nya sisa setengah. Hilda akan menjadi banding cara. Triangle Maze dibuka di sana. Umbra Dream pun bakal langsung di cast, namun Kenshin hanya satu player yang mengenai satu ultimate yang dimiliki oleh seorang Kenshin, dan juga Hilda berhasil take down. Kyosan udah habis durasinya karena memang cuma 5 detik doang, dan Zeami pun finally berhasil menjadi bayarannya 2-1, tapi tetap tuannya masuk menuju ke Nako Spaceship karena mereka berhasil menjauhkan wave yang ada di bagian top lane, dan Arcadia bahkan menerima 1 kill dari seorang Assassin, dan bahkan Nako Spaceship memenangkan gamenya kali ini. Fast One harus kalah di round yang pertama, Boy. Satu